bahwa keberhasilan kita yang utama adalah karena berkah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Setuju teman-teman semua ya? Oleh karena itu, mengawali acara kita akan terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan, keyakinan, dan agama kita masing-masing. Setuju ya? Dan untuk itu saya persilakan Bapak Hartan Gunadi untuk bisa memimpin kita di dalam doa bersama. Tepuk tangan Bapak Harta. Alhamdulillah. Kategori top sales property broker adalah Profit Pro.
Coba kita lihat penetrasi KPR terhadap GDP 22%. Kenaikannya 5 kali lipat. Ya, jadi dengan kita melewati angka 5.000 itu sangat-sangat krusial. Ya. Oke, next lagi. Selanjutnya, nah, pertanyaannya, bisa nggak Indonesia mencapai atau melewati level krusial yang 5.000 itu? Sangat bisa. Ya, ini bukan kajian dari kita, ini saya ambil dari Goldman Sachs ya. Ini prediksi mereka yang mereka meramalkan Indonesia tahun 2050 akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Di tahun 2050 GDP per kapita kita 25.000 sampai 30.000 per kapita. Akan sangat masif. Next. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita memang kok cepat banget kan, dari sekarang mungkin angka nomor 16 terbesar di dunia tiba-tiba menjadi nomor keempat terbesar di dunia. Teorinya simpel Bapak Ibu. Ekonomi kita ini sangat stabil. 50% dari GDP itu komponennya adalah konsumsi domestik. Jadi kita tidak terlalu bergantung dengan investasi dari asing, tidak terlalu bergantung dengan ekspor. Ya, walaupun dua sektor itu juga sedang berkembang. Masih dari ekspor ada hilirisasi. FDI, direct investment ya, foreign direct investment kita juga diuntungkan dari relokasi akibat trade war ya, dari China. Kita mendapatkan refund. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi top 4 di dunia itu saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Tapi tentu banyak yang harus dilakukan. Ini pandangan kita Bapak Ibu mengenai interest rate, ya. Tentu interest rate sangat sensitif juga terhadap sektor properti. Tapi kalau kita lihat tren inflasi itu sudah turun, Bapak Ibu. Bukan berarti BI akan serta-merta menurunkan base paket. Tapi at least ini akan sedikit memberikan ruang untuk mereka, at least untuk beberapa bulan ke depan tidak dinaikkan lagi. Dan kalau kita lihat rupiah, ya hari ini rupiah sudah cukup stabil, belakang ini di angka 15.500, sudah turun, sudah menguat, sorry. Jadi itu akan juga memberikan dampak yang positif terhadap interest rate. Oke, selanjutnya. Ini juga saya mau memberikan sedikit gambaran kira-kira demand properti di Indonesia ini akan datang dari mana dalam 10-20 tahun ke depan. Yang pertama, urbanization. Saat ini rasio urbanization di Indonesia itu sekitar 50-60%. Negara maju Bapak Ibu, kalau kita menjadi negara maju, patokannya adalah selalu di atas 80%. Semakin banyak orang yang urbanize, ya, semakin banyak orang yang pindah ke kota, ya, kota itu akan semakin besar, permintaan properti akan semakin tinggi. Yang kedua, ini adalah bonus demografi, Bapak. Banyak sekali di berita, ya, bonus demografi itu apa? Basically simple, Bapak Ibu. Bonus demografi adalah masyarakat usia produktif itu semakin besar jumlahnya, dan ini akan naik terus karena yang muda-muda ini makin lama akan makin naik. Jadi piramida kita nantinya itu akan berubah. Semakin banyak masyarakat usia produktif, semakin banyak masyarakat yang memiliki penghasilan, ya, memulai keluarga, demand untuk properti juga akan naik. Oke, dan bonus demografi ini Bapak Ibu, ini hanya terjadi dalam beberapa ratus tahun sekali. Jadi ini opportunity once in a lifetime Bapak Ibu, harus kita maksimalkan kali ini. Yang ketiga adalah FDI. Ini yang tadi saya share tentang relokasi, ya, dan tren saat ini memang cukup tinggi. Dan FDI ini contoh yang paling konkret adalah dari sektor otomotif dan juga hilirisasi. Bapak Ibu, kita sudah banyak sekali mendengar di berita. Impactnya apa? Ketika FDI masuk, 8 pekerjaan tercipta, semakin banyak penghasilan, maka demand properti juga naik.
Oke, next. Ini sedikit gambaran dari pemain atau developer lain ya Bapak Ibu yang ada di Bursa Efek. Ya, ini saya ambil 4 pemain besar ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, penjualan trennya ya, saat ini luar biasa. Ciputra sekitar 8 triliun, naik dari sebelum Covid 6 triliun. Bumi BSD sama hampir 9 triliun di tahun lalu dari 6 triliun. Oke, next. Tapi kalau kita lihat dari valuasi saham sektor properti, ini belum merefleksikan outlook atau prospek dari kinerja perusahaan, dari laba, dari penjualan. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kalau di sini ada yang berminat untuk berinvestasi selain di properti, mungkin bisa juga melirik saham-saham sektor propertinya. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, saya akan pas ke kolega saya Niko. Ini sampel saya dapat dari beberapa pilihan yang saya pilih ya di Jabodetabek ini. Next, di Bogor sendiri emang dapat 12 juta? Jawabannya no. Only in Sentul Anda dapat murah cuma 12 juta ya. Rata-rata penjualan sekarang 20 juta per meter ya. Next, sekarang saya mau sharing valuasi saya Bukit Sentul berapa. Tanah Bukit Sentul is very big, 16.000 hektar. Itu nggak main-main Bapak Ibu. It's bigger than Bogor City bagian ya. Sekarang yang kasih tahu yang saya valuasi itu 82 triliun. Berapa market cap Sentul sekarang? 8 triliun. Diskonnya besar, masih banyak peluang ya. Next. Thank you. Sekian sharing dari kita. Yang baju putih nyari di luar. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Semangat pagi. Luar biasa, saya bisa hadir di depan orang-orang sukses. Amin. Iya, lo Sarani ya. Namanya Sarani ya. Sarani duit. Gimana kabar, sehat teman-teman semuanya? Sehat? Sanggup bekerja keras? Sanggup mencapai target? Harus teman-teman. Saya secara pribadi kalau tidak punya tidak punya keinginan untuk sukses, saya nggak mungkin sukses Bapak Ibu. Iya, sorry berisik. Kalau lagi stand up nggak boleh nyela bayar. Ayo bercanda. Jadi teman-teman, kalau masalah aksesoris hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya kan? Tapi kalau yang namanya hidup itu butuh berjuang. Betul? Hidup itu butuh kemampuan dirimu untuk berinovasi dan berimprovisasi. Karena hidup tanpa inovasi, tanpa improve, nggak akan jadi apa. Contohnya saya dengan muka seperti ini yang mentok-mentok tukang hipnotis, ya kan? Mentok-mentok tukang copet, ya kan? Bener dan kolektor pinjol. Tapi saya berinovasi dan berimprovisasi terhadap hidup. Akhirnya sekarang saya adalah stand up comedy terbaik, terlari, termahal, terkaya. Karena buat saya hidup ini perlu berjuang. Dan saya percaya teman-teman yang hadir ini juga pasti orang-orang pejuang semuanya. Betul? Bro, hidup itu jangan terlalu dibuat ribet dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh, ngapain sih jadi penjual rumah?
seorang marketing yang bagus belajar dari Mama. Kenapa bro? Saya sendiri melawat di depan ratusan orang gak lucu, meninggoy. Tapi kalau orang nanya kenapa Mama selalu lucu, IO-nya telepon bang udah lunas ya. Ya kan, jadi itu penyemangat diri. 2 hari lalu saya baru pulang dari Bangkok. Yang awalnya sih operasi kelamin. yang minambah gitu, ya kan biar di KTP jadi kelamin tanda campuran. Saya ke Bangkok karena saya diundang oleh badan PBB untuk mendapatkan sebuah award yang sebelumnya hanya dinyatakan sebagai seorang nominator. Ternyata ya puji Tuhan saya menjadi salah satu pemenang dari jadi ada kebanggaan diri buat Mama, itu yang memotivasi Mama untuk gua akan berkarya apapun kondisinya. Benar betul nggak teman-teman? Covid boleh ada, tetap orang butuh rumah, ya kan? Mau Amerika, Palestina, Israel mau berperang, kita tetap butuh rumah. Betul? Mereka berperang yang kita lakukan hanya berdoakan yang Aman. berdamai. Kalau kan bisa kalau Kamis kan hari ini. Kau belum baca. Karena itu yang Ini yang Samsung.